Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, para guru, para kiai, para ustaz, hamba-hamba Allah sekalian, kita semua telah mengetahui sejak dulu bahwa manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah menciptakan bebatuan, Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan jin, malaikat, manusia. Penciptaan manusia itu khusus, tidak sama dengan penciptaan batu, tidak sama dengan penciptaan air, yaitu agar supaya makhluk yang berbahan tanah ini beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menghambakan diri kepadaku. Jangan dipersempit makna al-ibadah. Yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah penghambaan. Abdun itu hamba. Oleh karena itu seharusnya seorang manusia yang sudah diberi judul hamba oleh Allah menyesuaikan diri dengan mereknya. Orang akan kecewa apabila membeli barang dengan satu merek tapi ternyata yang benar cuma mereknya doang. Pas dibuka jeroknya lain. Zaman COD sekarang ini banyak orang kesel gara-gara itu. Beli batu cincin, judulnya Bacan. Tahu-tahu plastik hijau. Marah, tapi mau marah ke siapa? Beli jangkrik, keluarnya Haji Mahali beli jangkrik, datang kiriman mah, tapi pas dibuka dalamnya biarlah itu menjadi pengalaman yang menyedihkan yang akan diwariskan kepada anak cucu nanti. Buyutmu itu dulu pernah tertipu beli jangkrik keluar, tapi malah beliau mengatakan jangkrik gue. Nah, kita kalau berkumpul dengan sesama ontelis, ini ada soak nih, Bang Nurman, sering melihat di bawah stangnya itu ada mereknya Gasele, udah seneng aja. Bagi orang umum seperti kita mungkin tidak hafal, dan karena kita menyimpulkan itu bergantung pada mereknya.
Udah percaya saja, padahal merek itu cuma tempelan. Begitu ditunggangin, gerak-gerak, wah. Dan itu dimanfaatkan oleh para penipu untuk menipu orang-orang yang mencintai merek tadi. Jadi siapapun akan kecewa kalau sudah diberi merek bagus tapi jeronya bohong. Nah, kita semua ini sudah diberi merek oleh Allah sebagai abdun, sebagai hamba, budak, sahaya. Maka yang harus dilakukan oleh kita adalah bagaimana kita menyesuaikan diri, mematut-matut diri dengan merek itu. Jangan sampai judulnya hamba tetapi kelakuannya tidak mencerminkan hamba. Apa cirinya hamba? Ini sudah sering saya sampaikan dari dulu. Kalau kita pergi ke istana atau ke keraton Ngayogyakarta misalnya, apa Solo, kita akan bertemu dengan orang-orang yang berada di sekitar Kanjeng Sinuwun. Tentu jaraknya berbeda-beda. Ada yang jaraknya 10 meter, ada yang jaraknya lebih jauh. Mereka jalannya ngesot. Bukan setruk, bukan. Labong datangnya saja ke situ naik sepeda kok. Ada juga yang naik motor. Kok jalannya ngesrot? Karena di depan Kanjeng Sinuwun itu aturannya. Nah, tapi aku nggak mau ngesot, nggak usah jadi di situ. Ke Malioboro saja. Pakaiannya cuma seperti itu. Penampilannya berbeda dengan orang-orang di jalanan atau di tempat kondangan. Yang laki-laki pakai surjan, pakai belangkon. Tidak usah kita mengatakan, lah kamu nggak pantas pakai belangkon, bukan urusanmu. Ini bukan urusan pantas dan tidak pantas, tapi urusannya Kanjeng Sinuwun di hadapan kita ini. Apakah mereka tidak punya baju yang bagus? Mungkin punya di rumahnya. Mereka tidak ada yang berani merokok di depan situ. Tidak berani merokok. Karena merokok di hadapan Kanjeng Sinuwun itu sebuah pelanggaran konstitusi istana. Su'ul adab. Apalagi kalau sampai nyirih. Waduh. Walaupun ibu-ibu di rumahnya tukang nyirih, jangan coba-coba nyirih depan raja. Mana yang namanya nyirih itu, nginang itu kan ada dubang itu abang. Ludahnya ceprot-ceprot kayak bebek berak. Mana nggak mungkin. Berapa gaji mereka? Tentu tidak besar gaji-gaji yang lainnya. Tetapi mereka terima gaji itu dengan senang hati. Bahkan ada yang tidak diberi apa-apa. Nah, apa sih yang mereka inginkan? Ingin diakui, ingin diterima sebagai abdi dalam keraton. Itu sudah bahagia. Apa saja mereka lakukan, apa saja yang mereka hobi ditinggalkan, tanpa fasilitas pun diterima. Yang penting apa? Saya boleh berada di sini berstatus sebagai abdi dalam. Kata abdi itulah sebenarnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Asal katanya adalah hamba sahaya, abdi dalam. Nah, abdi dalam itu isinya apa? Satu, dia mau kerjakan apapun perintah sayyidnya, tuannya, al-malik itu, walaupun bukan kebiasaannya. Dan untuk bisa melakukan itu dia akan berlatih, takut tertolak karyanya.
Yang kedua, dia akan tinggalkan apa yang dilarang oleh Kanjeng Sinuwun, oleh peraturan kerajaan, walaupun itu kesehariannya menjadi hobinya. Di situ dia tidak lakukan. Dan yang ketiga, terima apapun kebijakan yang disampaikan oleh tuannya Kanjeng Sinuwun. Targetnya apa? Hanya satu, aku ingin diterima sebagai abdi dalam di sini. Wes ora mikir awake dhewe, ora mikir penake dhewe. Sebab yang namanya bahagia dia itu bukan apa-apa. Bahagia itu kalau diterima tetap ada di situ. Itulah hakikat abdun. Nah, ketika Allah mengatakan u'budu rabbakum, nah ini ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, hai seluruh manusia tanpa kecuali, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, selama kamu masih berstatus sebagai anas, sebagai manusia, wajibmu satu, u'budu rabbakum, posisikan diri sebagai hamba sahaya bagi Tuhanmu, bagi Rabbmu. Artinya perintah Rabbmu lakoni senajan berat. Tetapi perlu dicatat, tidak ada perintah Allah yang memberatkan hamba. Tidak ada. Kalau ada hamba yang merasa berat, sebetulnya dia yang malas. Karena apa? Tidak ada ibadah yang dipaksakan. Kalau orang tidak kuat, tidak usah. Sholat berdiri, yen kuat. Tapi kalau tidak kuat, duduk. Duduk tidak kuat, berbaring. Berbaring tinggal ngedep saja. Tapi kalau berbaring juga sudah tidak bisa melakukan, karena sudah tidak bisa ngedep, berarti dia sudah tutup mata. Tutup usia ya di sholati. Ada yang berat. Ayo sekarang yang kita lakukan di sini. Berat mana sholat tasbih dengan ngangkat karung beras karung. 4 rakaat sholat 4 rakaat sholat tasbih. Berat kita. Makanya ada yang sengaja datangnya sudah hampir jam 9, jam 10. Dengan harapan tasbih sudah jancuk ini gitu. Tapi kalau suruh ngangkat karung 1 truk. Nah, tanya Pak Joni itu, orang-orang yang di sana yang suka ngangkatin batu bara itu kayak apa beratnya? Yo mau, sholat angel. Nah, enteng kok. Zakat itu kan kalau punya harta senisab, nggak punya nggak usah zakat, malah jadi penerima zakat. Puasa itu kalau kuat, kalau nggak kuat udah pergian sedang sakit, fidyatun ta'am miskin atau fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau orang yang sedang sakit atau sedang datang bulan atau sedang bepergian, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maridun awwala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh dia puasanya nanti hari yang lain supaya perjalananmu ora sengsara, supaya sakitmu tidak tambah sengsara, tidak perlu puasa kok. Enteng. Orang naik haji kalau isi toa, kalau punya duit, kalau nggak punya duit nggak usah haji. Kanjeng Sunan Kalijogo nggak pernah naik haji, apa masalah? Banyak wali-wali Allah yang tidak sempat naik haji, banyak. Karena haji itu bagi yang istita'ah, mampu. Tinggalkan larangan Allah. Tidak ada orang sengsara gara-gara meninggalkan larangan Allah. Terima pemberian Allah. Tidak ada orang yang mati gara-gara pemberian Allah yang minim. Hidup tetap dia. Buktinya mana? Banyak orang yang kaya anugerahnya banyak, mati juga. Banyak orang miskin gak meriang-meriang, gak mati-mati juga banyak. Biasa aja. Malah biasanya panjangan umur orang kaya apa orang miskin? Hah? Rata-rata yang umurnya sampai 100 tahun tuh kaya apa miskin? Berharaplah kalian jadi orang miskin selamanya.
Nah itu. Maka sekarang yang harus kita lakukan apa? Usahakan kita mengenal apa yang menjadi hak Tuhan kita, dan itu menjadi bagian tugas kita. Pelajari agama. Sudah ada mana hak Allah, mana kewajiban hamba, ada di dalam Al-Quran. Maka hal pertama yang harus dilakukan seorang hamba yang mendaftarkan diri jadi hamba Allah adalah mengenal juklak posisimu. Sebagai hamba, apa tugasku? Apa hak dia? Tuh.